Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan. Saya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu wakil kurikulum dari Madrasah Aliyah Anidah Islami. Saya hormati dosen pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang Pak Mujahid. Langsung saja, nggak panjang kalam, kita sudah bersama beliau, wakil kurikulum pendidikan agama Islam yang ada di Madrasah Aliyah Anidah Islami. Kepada ibu, mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatun Najah. Kebetulan saya sebagai wakil kurikulum di MA Anidah Al-Islami, jadi wakil kepala bidang kurikulum. Ibu, untuk mempersingkat waktu ya, kayaknya langsung saja kita langsung mulai ke pembahasan. Jadi yang saya pertanyakan masalah kurikulum pendidikan agama Islam yang dilakukan atau yang digunakan oleh MA Anidah ini. Lalu untuk kurikulum PAI sendiri yang digunakan itu kurikulum apa sih, Bu? Kurikulum 2013. Kurikulum 2013. Ya, berdasarkan KMA 184 untuk silabus dan lain sebagainya itu berdasarkan. Nanti menggunakan KMA 184. Oke. Lalu kapan Bu dilaksanakannya, Bu? Karena kan yang kita ketahui belum lama nih. Ya, kalau kurikulum 2013, MA Anidah melaksanakan sejak 2016 semuanya. Kalau itu semuanya sudah sejak 2016. Kemudian kalau KMA 184 kan baru berlaku 2020 ini. Kalau kemarin kan masih pakai KMA 164 ya. Berarti baru digunakan. Ya, kalau yang ini, kalau yang Ya, KMA-nya. 184. Tapi kalau kurikulumnya kan memang sudah lama. Intinya kurikulum kita mengacu pada kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013. Lalu bagaimana Bu implementasi atau pelaksanaan dalam melaksanakan ini? Ya, kalau implementasi K13-nya ya kita mengacu pada tadi. Kalau untuk silabus itu mengacu pada KMA 184 untuk yang tahun 2020 ini. Ya, Lalu itu KMA yang terbaru. ada nggak sih Bu tantangan gitu dalam melaksanakan implementasi? Kalau tantangan itu sebenarnya lebih, kalau sekarang ya karena kan kita tatap muka daring, itu banyak banget tantangannya kalau untuk daring. Karena kan kita daring sejak semester genap kemarin ya. Sejak mulai Maret, kita sudah mulai Maret 2019 kan kita udah 2020 ya. Sejak Covid kita kan sudah daring. Pasti tantangannya banyak banget kalau untuk daring. Apalagi untuk PAI ya. Tapi kan kita bisa antisipasinya. Kalau untuk tantangannya itu ya tadi, karena daring nggak tatap muka, ya kan. Kalau untuk PAI kan itu kan banyak banget hal yang dipelajari. Lalu strategi apa nih Bu? Kan yang selain dijabarkan tadi adalah tantangan, apalagi dengan tatap muka yang Iya, pastinya kan. Yang pertama ya, kalau untuk daring itu pasti tantangannya banyak banget. Kita nggak bisa face to face ke anak. Kan tidak semua guru menggunakan aplikasi Zoom. Karena kalau untuk madrasah kita menggunakan aplikasi e-learning madrasah. Wajib menggunakan e-learning madrasah. Sedangkan di e-learning madrasah itu terkendala kita tidak bisa face to face begini. Kita pasti menggunakannya medianya Zoom atau Google Meet gitu. Tapi tidak semua guru, apalagi untuk guru yang sudah sepuh kan tidak menggunakan itu. Jadi kalau untuk mengantisipasinya ya kita ingatkan kembali ke gurunya, kita meminta kerjasama dengan orang tua juga. Jadi kita ajak kerjasama, kita kan setiap jam kita absen di e-learning. Jadi ketahuan di e-learning siswa itu absen jam berapa. Kalau misalkan jadwal KBM-nya misalkan PAI nih, PAI kan itu banyak subnya ya. Saya tadi membahas kurikulum, PAI itu subnya kan mapelnya banyak kalau untuk madrasah aliyah. Iya. Apalagi kalau di jurusan keagamaan itu lebih banyak lagi. Jadi kalau untuk PAI itu kan ada PAI wajib, ada PAI peminatan. Kalau PAI wajib itu kan ada SKI, ada Quran hadis, ada fikih, ada akidah akhlak, ya kan. Sedangkan kalau peminatan itu ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada bahasa Arab, gitu. Bahasa peminatan pun ada. Gitu.
Sekarang udah nggak ada ilmu kalam. Udah nggak ada. Ilmu kalam sudah masuk ke mata pelajaran Al-Quran hadis. Jadi dimasukkan jadi Iya. ilmu kalam itu. Kemudian akhlak di keagamaan sudah masuk ke akidah akhlak. Lalu Bu, sebelum terjadinya pandemi, ada nggak sih program tambahan atau muatan lokal atau seperti Pastinya pembelajaran ada, kita ya. ini? Kalau di Anida Hmm. untuk muatan lokalnya itu tahfiz Al-Quran. Tahfiz sama Yang masuk ke KBM ya, tahfiz Al-Quran. Tapi kalau untuk ekskul, kalau kita menyebutnya di sini bukan ekskul, kita nyebutnya jamiah. Iya. Ya, jamiah itu ada tahfiz hadis. Karena kita punya center hadis. Kemudian ada juga ilmu falak. Falak. Ya, ilmu falak dulu memang kita masukkan ke muatan lokal. Tapi karena kendalanya anak Anida itu kan aliyah itu bukan semuanya dari sanawiyah. Nah, itu banyak kendala di situ. Jadi kita masukkan sebagai jamiah sebagai pilihan. Gitu. Ya, kemudian jamiah kita juga ada bahasa Arab. Bahasa Arab itu wajib untuk yang jurusan keagamaan. Kenapa? Karena kita untuk menambahkan jam di mapel keagamaan. Kalau bahasa Arab di keagamaan itu kan ada bahasa Arab wajib, ada bahasa Arab peminatan. Nah, ditambahkan di jamnya itu bahasa Arab. Itu wajib untuk keagamaan. Kalau untuk yang jurusan lain boleh pilih. Boleh pilih. Ya. Lalu kalau misalkan kita ada muatan lokal dan pelajaran wajib itu kan alokasi waktu itu kan sangat penting. Iya. Bagaimana nih caranya untuk Kalau alokasi untuk aliyah berdasarkan kurikulum yang berlaku itu kan 1 jamnya adalah 45 menit. Iya, 45 menit. Sedangkan untuk aliyah itu totalnya dalam 1 minggu itu ada 51 jam pelajaran. Kalau untuk ini ya totalnya bukan hanya PAI aja, tapi kalau untuk 1 jam pelajarannya itu adalah 45 menit. Kita tadi kan bahwasanya dalam pelajaran PAI juga ada KD. Sekali lagi dengan tulisan. Lalu dalam untuk mencapai SK itu kan kita bisa untuk menumbuhkan karakter siswa. Lalu dalam menumbuhkan karakter ini saran dan prasarananya itu apakah sudah mencakupi untuk Kalau sarana prasarana masnya bisa lihat ya, gedung sudah fasilitasnya sudah oke. Di kelas kita itu sudah semuanya kelas menggunakan proyektor, sudah terpasang. Kemudian ada komputer khusus di kelas. Jadi di kelas kita kalau mau foto nanti boleh. Jadi ada meja khusus, meja gurunya itu sudah ada komputernya. Jadi sangat. Ya, kalau untuk prasarana ya. Gitu. Dan untuk guru-gurunya alhamdulillah yayasan itu setiap semesternya pasti mengadakan evaluasi untuk guru. Jadi yang masuk ke Anida gurunya itu minimal sudah ngajar 2 tahun minimal, sudah punya pengalaman 2 tahun. Nanti kita juga ada tes langsung oleh yayasan. Ini tadi ya, terima kasih kepada Bu Ni'mah sudah menemani saya wawancara mengenai kurikulum PAI yang digunakan oleh MA Anida ini. Baik, Mujahid dan teman-teman sekalian, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.